Binbas TV, mendidik, menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa usalli wa usallimu ala habibina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fallahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'a ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini insyaallah kita akan kembali belajar bersama mengenai ilmu usul tafsir dan ulumul Quran dengan buku Tajujuman fi Usul Tafsir wa Ulumul Quran karangan Syekh Dr. Arif Anwar Hafidhahullah Ta'ala. Semoga Allah selalu menjaganya dan melindunginya, kemudian mengampuni dosa-dosanya dan dosa orang tuanya dan dosa kita semuanya. Ini adalah pertemuan terakhir insyaallah dalam pembahasan usul tafsir dan ulumul Quran dalam buku ini. Dan di dalam pertemuan ini insyaallah kita akan menjelaskan beberapa contoh tafsir yang terdapat langsung dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang sebelumnya sudah pernah kita bahas, bahwa ada beberapa metode tafsir. Di antaranya adalah metode al-ma'sur. Ada jenisnya namanya at-tafsir al-ma'sur, at-tafsiru bil ma'sur. Tafsir dengan riwayat, dan itu bersumber dari Nabi atau dari sahabat. Artinya Nabi sendiri itu ketika mendapatkan wahyu, terkadang beliau menjelaskan kepada sahabatnya apa yang dimaksud ayat tersebut. Jadi memang tidak semua ayat dijelaskan secara langsung, tapi beberapa ayat itu membuat para sahabat bingung, sehingga perlu penjelasan dari Nabi. Maka beliau menjelaskan itu. Nah, itulah yang dinamakan tafsiran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara contoh dari tafsir yang diberikan oleh Nabi, yang dijelaskan oleh Nabi kepada para sahabat ketika itu mengenai ayat al-maghdubi alaihim. Yang dimaksud dengan al-maghdubi alaihim di sini dijelaskan Nabi bahwa orang yang dimurkai Allah itu adalah orang-orang Yahudi. Kemudian waladhdallin, adapun orang-orang yang sesat yang dimaksud dengan ayat ini dalam surah Al-Fatihah itu adalah orang Nasara. Nah, ini adalah beberapa contoh yang akan kita bacakan. Sebenarnya sangat banyak di sini dicantumkan dan akan kita baca satu persatu. Kemudian dalam ayat wadkhulul baba sujjadan wa qulu hittatun. Apa yang dimaksud ayat ini? Kemudian Nabi SAW menjelaskannya. Fadakhulu yazhafuna ala astahihim. Jadi yang dimaksud dengan ayat masuklah lewat pintu dengan sujud. Jadi gimana yang dimaksud dengan sujud di sini? Apakah benar-benar sujud? Misalnya sambil sujud mereka tuh merangkak masuk lewat pintunya. Apakah misalnya kepalanya di bawah, kakinya di atas, atau gimana? Nah, kemudian dijelaskan Nabi yang dimaksud masuk dengan sujud di sini adalah merangkak ala astahihim, yaitu merangkak dengan mohon maaf ya, dengan bokongnya atau dengan pantatnya. Kemudian ayat yang lain yang dijelaskan langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun.
fawailul lahum. Nah, biasanya kalau di terjemahan ini kita dapatkan yang diartikan atau diterjemahkan oleh para ahli terjemah, biasanya wail itu artinya adalah celaka. Namun Nabi SAW sebagaimana yang terdapat dalam hadisnya, beliau menjelaskan yang dimaksud dengan wail di sini adalah wadin fi jahannam, yaitu sebuah lembah yang ada di dalam neraka jahanam. Wail itu artinya salah satu artinya adalah lembah yang ada di dalam neraka jahanam. Yahwi fihil kafir arba'ina kharifan qabla an yablugha ta'rahu. Jadi orang kafir masuk ke dalam lembah tersebut yang dalamnya itu sedalam 40 tahun. 40 tahun perjalanan. Itulah adalah lembah yang ada di dalam neraka jahanam, dan itu namanya wail. Kemudian ayat berikutnya adalah wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan demikianlah kami jadikan kalian itu umat pertengahan. Apa yang dimaksud dengan umat pertengahan di sini? Nabi SAW menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan umat pertengahan di sini adalah di mana umat Nabi SAW ini umat yang akan bersaksi terhadap umat Nabi Nuh pada hari kiamat. Kemudian beliau mengatakan al-wasat al-adlu. Pertengahan maksud di sini adalah umat yang adil. Kemudian ayat yang lain, la yu'akhidukumullahu billaghwi fi aymanikum. Allah tidak menghukum kalian dengan sumpah yang main-main gitu. Kemudian Nabi menjelaskan sallallahu alaihi wasallam, huwa kalamur rajuli fi baitihi kalla wallahi wa bala wallahi. Jadi yang dimaksud dengan sumpah di sini, kenapa Allah tidak menghukumnya padahal sumpah itu ada konsekuensinya? Ketika seseorang bersumpah, itu sebenarnya ada konsekuensi. Apabila dia misalnya melanggar sumpahnya, maka dia akan mendapatkan hukuman atau kafarah namanya. Kafarah itu memerdekakan budak, atau memberi orang miskin makan, atau memberi mereka pakaian. Namun, tidak semua sumpah itu ada kafarahnya. Ya, jadi kalau sumpah yang misalnya yang tidak sungguh-sungguh, artinya bukan pengen bersumpah gitu, sumpahnya cuma ini gitu, bisa nggak sengaja atau cuman terlepas gitu, artinya istilahnya istilah orang Arab itu sabqul lisan, artinya keceplosan gitu. Dan sumpah seperti ini tidak perlu gitu, tidak perlu ada kafarahnya. Kemudian di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan hafidhu ala salawati was salatil wusta. Jagalah salat dan salat wusta. Apa yang dimaksud dengan salat wusta di sini? Kemudian dalam sebuah hadis dijelaskan dari Ali radhiyallahu anhu, beliau berkata, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal khandaq. Dulu kami pernah bersama Nabi pada hari Khandaq, yaitu pada hari perang Khandaq atau perang Ahzab. Jadi perang Khandaq itu adalah perang yang terjadi antara pasukan kaum muslimin dengan beberapa kelompok yang bersekutu, ya, dan orang kafir Quraisy, kemudian dengan orang Yahudi yang mengkhianat ketika itu, yang berkhianat. Akhirnya mereka membela orang-orang kafir Quraisy. Maka dikatakan ini namanya perang Ahzab. Jadi terjadinya persekutuan antara beberapa kelompok orang musyrik menyerang kaum muslimin. Sementara jumlah kaum muslimin waktu itu sedikit, tidak sebanding. Akhirnya apa?
untuk istilahnya mencegah kekalahan yang telak, maka Nabi SAW itu membuat khandak. Tentunya ini berdasarkan hasil musyawarah dan usulan membuat khandak itu. Khandak itu artinya adalah parit. Jadi untuk mencegah kekalahan yang sangat fatal karena jumlah yang sangat tidak seimbang, maka Nabi meminta saran kepada para sahabat. Kemudian Salman Al-Farisi ketika itu menyarankan agar membuat parit. Nah, jadi di parit itu biar musuh-musuhnya tidak langsung menyerang gitu. Jadi secara otomatis kalau mereka memasuki daerah kaum muslimin, maka mereka harus melewati parit itu ketika itu. Nah, di masa itu kata Ali radhiyallahu anhu, ketika mereka bersama Nabi SAW, faqala, Nabi SAW mengatakan, mala Allahu quburahum wa baitahum nara. Semoga Allah memenuhi kuburan mereka itu dan rumah-rumah mereka itu dengan api. Kama syaghaluna an salatil wusta hatta ghabatis syamsu wa hiya salatul asri. Jadi Nabi sampai marah ketika itu, ketika mereka, Nabi dan para sahabat yang membuat parit tadi, kan itu sangat melelahkan dan membuang tenaga yang sangat banyak, sehingga Nabi dan para sahabatnya ketika itu kecapean, akhirnya apa? Ketiduran dan terlewatkanlah sholat asar. Dan Nabi mengatakan, semoga Allah memenuhi kuburan dan rumah-rumah mereka itu dengan api. Kama syaghaluna, sebagaimana karena mereka itu menyibukkan kami dari sholat asar, sholat wusta. Hatta ghabatis syams, sampai matahari terbenam. Wahiyya salatul asr. Yang dimaksud dengan salatul wusta di sini adalah salat asar. Nah, ini adalah penjelasan langsung dari Nabi apa yang dimaksud dengan salat wusta. Jadi yang dimaksud dengan salat wusta dalam ayat itu adalah hafidhu ala salawati was salatul wusta, adalah yang dimaksud dengan salat wusta di sini adalah salat asar. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, at-talaqu marratan. Talak itu 2 kali. Su'ila Rasulullah SAW aina tsalitsah. Kemudian Nabi ditanya, mana yang ketiga? Qala at-tasrihu bi ihsanin ats-tsalitsah. Jadi kesempatan rujuk itu hanya 2 kali. Nah, talak pertama dan talak kedua. Kalau yang ketiga itu nggak boleh rujuk lagi. Nah, jadi kalau yang ketiga udah pisah total, nggak boleh rujuk lagi. Kemudian dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan man istata'a ilaihi sabila. Jadi tentang haji, bagi orang yang mampu melakukannya sabila, tapi Allah menggunakan kata sabila. Dan Nabi SAW ditanya apa yang dimaksud dengan sabil di sini. Kemudian Nabi mengatakan az-zadu war-rahilah. Yang dimaksud dengan sabil di sini adalah itu bekal, makanan dan lain-lainnya, dan kendaraan. Itu adalah sabil. Jadi walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi Allah mewajibkan kepada manusia untuk berhaji ke Masjidil Haram bagi yang mampu sabila. Ya, bagi yang mampu sabila di sini apa? Yang dimaksud dengan sabila di sini kata Nabi, yaitu dia mampu secara ekonomi, maksudnya secara bekal, dia punya uang untuk beli makanan dan kebutuhannya ketika waktu pelaksanaan haji, dan dia mampu menyiapkan kendaraan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala yahsabanna alladziina yabkhuluna bima ataahumullahu min fadlih. Dan janganlah sekali-kali
orang yang bakhil mengira bahwa apa yang Allah berikan kepada mereka itu dari kemuliaan Allah. Nah, di sini dijelaskan oleh Nabi melalui sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man atahu Allahu malan falam yuaddi zakatah. Orang yang Allah berikan harta namun dia tidak menunaikan zakatnya. Hanya inilah yang dimaksud dengan bakhil di sini. Jadi siapa yang dimaksud bakhil dalam ayat ini? Ketika Allah mengatakan wala yahsabanna alladziina yabkhuluna bima ataahumullahu min fadlih. Janganlah sesekali orang bakhil itu mengira apa yang Allah berikan kepada mereka dari kemuliaannya, dari keutamaannya. Itu orang bakhil, yang dimaksud dengan bakhil di sini adalah orang yang Allah berikan harta namun dia tidak menunaikan zakatnya. Musila lahu syuja'an aqra lahu sabibatan yutawwaquhu yawmal yatuwwaquhu yawmal qiyamah fayakhudhu bilihzimatayhi fayaqulu ana maluka ana kanzuka thumma tala hadhil ayah. Jadi pada hari kiamat nanti ketika ada orang yang tidak menunaikan zakat hartanya, maka dia akan didatangi oleh ular. Nah, oleh ular. Kemudian ular tersebut melilit lehernya. Kemudian ular tersebut mengatakan, akulah hartamu dan akulah simpananmu. Kemudian ular itu membacakan ayat tersebut, wala yahsabanna alladziina yabkhuluna bima ataahumullahu min fadlih. Jadi itulah akibat dari orang yang yang tidak menunaikan zakatnya, maka dia akan didatangi oleh ular yang sangat bahaya, sangat yang sangat beracun, dan dia memiliki dua titik di kepalanya, dan dia akan melilit leher orang yang tidak mau menunaikan zakat tadi. Kemudian dia mengatakan, ular tersebut mengatakan, ana maluka, akulah hartamu. Maksudnya hartamu yang kamu dapatkan di dunia. Wa ana kanzuka, dan aku adalah simpananmu. Jadi kanz itu, yang dimaksud dengan kanz di sini adalah harta yang tidak ditunaikan zakatnya, namanya kanzun. Makanya ular itu mengatakan wa ana kanzuka, akulah kanzuka. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampur adukkan iman mereka itu dengan kezaliman. Wa ulaika humul muhtadun, dan merekalah orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi ketika mendengar ayat ini, para sahabat ketika itu merasa gelisah. Jadi gelisah. Kemudian mereka mengatakan, wa ayyuna la yadlim nafsah. Siapa di antara kami yang tidak berbuat zalim pada dirinya gitu. Jadi kalau kita hidup ini ya pasti ada aja yang salah gitu, ada aja dosa yang kita lakukan. Karena kita bisa lupa, bisa lalai, bisa marah gitu. Jadi sehingga ketika mereka mendengar ayat ini, ketika dibacakan kepada mereka, mereka merasa gelisah. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang-orang beriman itu orang yang tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman. Sehingga ketika mendengar ini mereka gelisah, ya siapa yang nggak pernah berbuat zalim gitu.
Kemudian Nabi SAW mengatakan, innahu laisal ladzi ta'nun. Nah, jadi yang dimaksud zalim di sini ya bukan yang kalian pahami. Alam tasma'u ma qala al-'abdus salih. Nah, memangnya kalian belum pernah dengar apa yang dikatakan Luqman Hakim, Abdus Saleh, hamba yang soleh. Ketika dia mengatakan inna syirka la dzulmun 'adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Jadi yang dimaksud dengan kezaliman pada ayat yang sebelumnya, ya, surah Al-An'am ayat 82 tadi, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman. Yang dimaksud kezaliman di sini adalah kesyirikan. Jadi mereka lah yang mendapat petunjuk nantinya. Jadi ulaika lahumul amnu wa lahum muhtadun. Mereka akan mendapat keamanan di dunia dan akhirat dan mereka mendapat petunjuk. Jadi wajar ketika para sahabat mendengarkan ayat ini mereka gelisah. Karena mereka secara manusia, namanya manusia pasti pernah berzalim, pasti pernah berbuat salah. Namun yang dimaksud dalam ayat itu ya adalah kesyirikan. Dan ini adalah tafsir langsung dari Nabi SAW. Artinya apa? Kalau kita berkaca pada kejadian ini, sahabat saja bisa kebingungan, bisa tidak memahami dengan baik apa yang dimaksud dalam Al-Quran tersebut. Nah, apalagi kita gitu, siapa kita yang sok lebih tahu daripada sahabat Nabi SAW. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, dan persiapkan bagi mereka apa yang kalian mampu daripada kekuatan. Artinya kekuatan apapun yang kalian mampu siapkan ya siapkan. Jadi ketika berperang persiapkanlah kekuatan apapun semampu kalian. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan kuwah di sini, kekuatan di sini, melalui sahabat yang mulia, An Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu wa huwa 'alal mimbar. Jadi aku mendengar, kata Uqbah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata ketika beliau di atas mimbar, ala innal quwwata ar-ramju. Ketahuilah bahwa kekuatan di sini, yang dimaksud kekuatan di sini adalah ar-ramju, lemparan. Jadi lemparan di sini maksudnya adalah kalau di zaman Nabi tentunya lemparan di sini adalah bisa berupa panah atau menjanik namanya. Menjanik itu kayak ketapel gede gitu. Nah, itu adalah lemparan ar-ramju. Namun di zaman saat ini bisa saja dikiaskan dengan bom atau misalnya dengan tembak dan seterusnya. Jadi yang sifatnya lempar gitu. Karena di zaman saat itu ya paling kuat senjata paling ampuh yaitu menjanik atau panah. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Jadi orang-orang yang berbuat baik itu akan mendapatkan husna wa ziyadah. Nabi SAW menafsirkan apa yang dimaksud dengan al-husna dan ziyadah di sini melalui sahabat yang mulia An Suhaib radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fi qoulihi ta'ala lil ladzina ahsanul husna wa ziyadah. Jadi Nabi SAW mengatakan, menafsirkan ayat yang dimaksud dengan al-husna di sini adalah al-jannah. Jadi orang-orang yang berbuat baik itu diberikan nantinya jannah. Az-ziyadah, yang dimaksud dengan ziyadah adalah an-nadharu ila rabbihim.
Ziyadah adalah bonusnya, adalah tambahannya adalah melihat kepada Tuhan mereka, yaitu melihat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Mereka mendapatkan kabar gembira di dunia dan di akhirat. Rasulullah SAW menafsirkan ayat di sini, yang dimaksud dengan al-busyra di sini adalah al-busyra fil hayatid dunya adalah ar-ru'ya as-salihah, mimpi yang baik. Yarahul muslim aw taralahu aw turalahu fahiya busyrahu fil hayatid dunya. Jadi mimpi yang baik itu adalah kabar gembira di dunia bagi seorang muslim. Wa busyrahu fil akhirah al jannah. Adapun kabar gembira bagi seorang muslim di akhirat adalah surga. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah akan menetapkan, menguatkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang tepat atau perkataan yang kuat, yang kokoh. Fil hayatid dunya wa fil akhirah. Di dunia, di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Apa yang dimaksud dengan kehidupan dunia dan kehidupan akhirat di sini? Nabi SAW menjelaskan dari Al-Barra ibnu Azib radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW mengatakan, al-muslim idza su'ila fil qabri yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Jadi Nabi mengatakan, menjelaskan yang dimaksud dengan al-qaulus tsabit di sini adalah, jadi ketika seorang muslim dimasukkan ke dalam kuburnya, dia akan ditanya, kemudian dia akan mengatakan yashhadu, dia akan bersaksi alla ilaha illallah, dia akan bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad itu adalah Rasulullah, utusan Allah. Ini adalah yang dimaksud dengan al-qaulus tsabit di sini. Kemudian qala Suyuti rahimahullah ta'ala, Imam Suyuti rahimahullah ta'ala mengatakan, wa akhraja Ahmad wa ibnu Mardawai bisanadin jaid an ibnu Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qawlihi ka syajaratin tayyibah. Jadi dalam tafsir ayat ka syajaratin tayyibah, Nabi SAW mengatakan hiyallati la yanqusu waraquha hiyan nakhlah. Jadi dalam surah Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kasyajaratin thayyibah. Yang dimaksud dengan ayat di sini adalah pohon yang baik di sini adalah yaitu pohon yang tidak berkurang daunnya. Itu adalah pohon kurma. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan yauma tubaddalul ardu ghairal ardi. Pada hari diganti, bumi itu diganti dengan bukan bumi. An Thawban qala, dari Thawban beliau berkata, ja'a hibrun minal yahudi ila Nabi SAW. Jadi ada seseorang pendeta Yahudi mendatangi Nabi SAW. Faqala, pendeta Yahudi itu berkata, aina yakunun nas, di mana orang ketika itu ya, ketika hari di mana bumi itu diganti, diubah.
Faqala, Nabi SAW mengatakan, hum fid dhulmati dunal jisr. Mereka itu berada di dalam kegelapan tanpa adanya jembatan. Wa fi riwayat Aisyah qala ala sirati. Jadi ketika hari kiamat nanti bumi dihancurkan, kata Nabi, mereka dalam kegelapan di atas jembatan. Jadi tidak di bumi lagi. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa inna lahu ma'isyatan dhanqa. Apa yang dimaksud dengan fa inna lahu ma'isyatan dhanqa? Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menjelaskan yang dimaksud dengan kehidupan yang sempit di situ adalah adzabul qabri, yaitu adab kubur. Jadi ini adalah beberapa ayat yang sudah kita bacakan yang dimana penafsiran itu langsung dari Nabi SAW. Jadi bukan hasil ijtihad para ulama dan bukan pendapat-pendapat beberapa oknum atau kelompok gitu. Jadi hendaknya kita lebih mengutamakan tafsiran-tafsiran seperti ini daripada tafsiran-tafsiran yang dilandasi dengan hawa nafsu, apalagi tidak berilmu sama sekali. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah, ahuwa alladhi yasriq wa yazni wa yashrabul khamra? Qala la ya binta Siddiq, walakinnahu ar-rajul yasumu wa yatasaddaq wa yusalli wa huwa yakhafu alla yataqabbala minhu. Jadi ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, dalam ayat walladzina yu'tuna ma ataw, dan orang-orang yang mendapatkan apa yang diberikan apa yang mereka dapatkan, wa qulubuhum wajilah, ya, dan sementara hati mereka itu tidak tenang. Apakah orang-orang ini adalah orang-orang yang mencuri, orang yang berzina, orang yang minum khamar? Kemudian Nabi mengatakan, tidak wahai anak Siddiq, walakinnahu ar-rajul, akan tapi itu adalah seseorang yang berpuasa, kemudian bersedekah, dan dia juga salat, wa huwa yakhafu alla yutaqabbala minhu, namun dia takut amalannya tadi itu semuanya tidak diterima. Inilah yang dimaksud dengan orang hatinya tidak tenang tadi. Jadi Aisyah radhiyallahu anha menanyakan ini, ya dia mengira bahwa orang yang hatinya tidak tenang itu ya orang yang mencuri, orang yang berzina. Ya tentunya setiap orang yang berbuat dosa pasti hatinya tidak bakal tenang gitu. Karena kalau masih ada iman dalam hatinya, pasti dia akan menunggu-nunggu apa yang akan didapatkannya, apa yang akibat akan didapatkannya baik di dunia maupun di akhirat. Namun yang dimaksud dengan ayat ini, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah, dan orang yang melakukan apa yang mereka lakukan sementara hati mereka tidak tenang, itu adalah orang yang berpuasa, bersedekah, sholat, namun dia khawatir kalau semua amalan itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wasyamsu tajri li mustaqarril laha, dan matahari melintas pada tempatnya. Kemudian ketika Nabi SAW ditanya oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu,
ketika Abu Dzar mengatakan sa'altu Nabiya sallallahu alaihi wasallam an qawlihi wasyamsu tajri li mustaqarriha. Apa yang dimaksud dengan matahari melintasi tempatnya? Apa yang dimaksud ini? Nabi mengatakan mustaqarruha tahtal arsy. Jadi tempat matahari itu adalah di bawah arsy. Kemudian dalam ayat yang lain, tafsir ayat yang lain, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengatakan ud'uuni astajib lakum. Nah, mengenai ayat ini, sahabat yang mulia An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Doa itu adalah ibadah. Kemudian Nabi membaca ud'uuni astajib lakum. Berdoalah kepadaku maka akan kukabulkan untuk kalian. Kemudian Nabi melanjutkan innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Nah, jadi ud'uuni, berdoalah kepadaku. Astajib lakum. Kemudian aku akan mengabulkan doa kalian. Kemudian innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang sombong, enggak mau beribadah kepadaku, maksudnya tidak mau berdoa, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Mereka akan masuk ke dalam neraka dengan terhina. Kemudian dari Abi Umamah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utu al-jadal thumma tala ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun. Jadi Rasulullah SAW mengatakan tidaklah satu kaum itu sesat setelah mereka mengetahui petunjuk hidayah illa utu al-jadal, kecuali mereka itu melontarkan perdebatan, melakukan perdebatan dulu. Summa qala, summa tala. Kemudian Nabi SAW membacakan ma darabuhu laka illa jadala. Mereka tidak mendatangkan satu percontohan, permisalan, perumpamaan kepadamu kecuali itu hanya untuk berdebat saja. Balhum qaumun khasimun. Bahkan mereka itu adalah kaum yang suka memusuhi. Ini adalah beberapa ayat yang kita sebutkan dalam buku ini. Sebenarnya masih banyak lagi yang tidak bisa kita jelaskan dan tidak bisa kita sebutkan satu persatu karena sangat banyak sebenarnya. Dan beberapa ayat tadi semoga bisa mewakili bahwa ternyata ada ayat-ayat itu yang ditafsirkan langsung oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah dengan berakhirnya pertemuan ini insya Allah berakhir pula penjelasan kita mengenai pembelajaran kita mengenai kitab Tajwid Juman ini, mengenai usul tafsir dan ulumul Quran. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran dan pahalanya kepada tentunya yang pertama penulis, yaitu Syekh Arif Anwar Hafidhullah taala, dan kepada siapapun yang mau baca buku ini dan mendengarkan isi penjelasannya, kemudian siapapun yang terlibat dalam hasil dari rekaman ini, yang dimana mereka sudah mengerahkan tenaga mereka, waktu mereka untuk terlaksananya rekaman ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran kepada saudara-saudari kita yang lain, tentunya setiap muslim, dan tentunya kita berharap ini adalah menjadi salah satu amalan soleh yang akan menjadi penambah beratnya amalan soleh kita nantinya di akhirat. Amin rabbal alamin. Dan terakhir kita tutup materi kita kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dakwah Binbas TV, Anda baru saja menyaksikan siaran dari channel pendidikan dan dakwah. Dipancar luaskan langsung dari Pondok Pesantren Islamic Center Binbas Pusat, Yogyakarta. Semoga bermanfaat. Sahabat dakwah Binbas TV, Anda baru saja menyaksikan siaran dari channel pendidikan dan dakwah. Dipancar luaskan langsung dari Pondok Pesantren Islamic Center Binbas Pusat, Yogyakarta. Semoga bermanfaat. Sahabat dakwah Binbas TV, Anda baru saja menyaksikan siaran dari channel pendidikan dan dakwah. Dipancar luaskan langsung dari Pondok Pesantren Islamic Center Binbas Pusat, Yogyakarta. Semoga bermanfaat. Sahabat dakwah Binbas TV, Anda baru saja menyaksikan siaran dari channel pendidikan dan dakwah. Dipancar luaskan langsung dari Pondok Pesantren Islamic Center Binbas Pusat, Yogyakarta. Semoga bermanfaat. Sahabat dakwah Binbas TV, Anda baru saja menyaksikan siaran dari channel pendidikan dan dakwah. Dipancar luaskan langsung dari Pondok Pesantren Islamic Center Binbas Pusat, Yogyakarta. Semoga bermanfaat. Sahabat dakwah Binbas TV, Anda baru saja menyaksikan siaran dari channel pendidikan dan dakwah. Dipancar luaskan langsung dari Pondok Pesantren Islamic Center Binbas Pusat, Yogyakarta. Semoga bermanfaat. Sahabat dakwah Binbas TV, Anda baru saja menyaksikan siaran dari channel pendidikan dan dakwah. Dipancar luaskan langsung dari Pondok Pesantren Islamic Center Binbas Pusat, Yogyakarta. Semoga bermanfaat. Sahabat dakwah Binbas TV, Anda baru saja menyaksikan siaran dari channel pendidikan dan dakwah. Dipancar luaskan langsung dari Pondok Pesantren Islamic Center Binbas Pusat, Yogyakarta. Semoga bermanfaat. Sahabat dakwah Binbas TV, Anda baru saja menyaksikan siaran dari channel pendidikan dan dakwah. Dipancar luaskan langsung dari Pondok Pesantren Islamic Center Binbas Pusat, Yogyakarta. Semoga bermanfaat. Sahabat dakwah Binbas TV, Anda baru saja menyaksikan siaran dari channel pendidikan dan dakwah. Dipancar luaskan langsung dari Pondok Pesantren Islamic Center Binbas Pusat, Yogyakarta. Semoga bermanfaat. Sahabat dakwah Binbas TV, Anda baru saja menyaksikan siaran dari channel pendidikan dan dakwah. Dipancar luaskan langsung dari Pondok Pesantren Islamic Center Binbas Pusat, Yogyakarta. Semoga bermanfaat.